Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi di channel Uli Teknisi. Oke, di video kali ini kita kedatangan ya satu buah televisi dengan mereknya adalah JPC. Ini adalah televisi jadul ya kalau saya lihat ya teman-teman. Oke, dengan kasus kalau kita lihat ya dari notanya itu matol ya. Oke, mati total ya kalau berdasarkan nota. Namun di sini kita tidak boleh terlalu percaya ya teman-teman untuk berdasarkan notanya itu, karena biasanya ya apa yang disampaikan oleh pelanggan itu beda dengan yang sebenarnya ya. Terus anggota saya itu cuma mencatat aja. Oke, jadi di sini kita akan langsung mengetes aja untuk melihat apakah benar-benar mati total atau bagaimana. Oke, seperti ini kita akan lihat. Tuh, benar ya teman-teman. Jadi televisinya ini tidak mati total ya, melainkan dia blank putih ya. Oke, jadi dia seperti ini, blank putih. Oke, daripada kita dibikin penasaran, kita langsung saja untuk membongkar apa penyebabnya sehingga televisi ini bisa menjadi blank putih. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, jadi ini penampilan ya untuk televisi JPC ini seperti ini. Bagian dalamnya ya lumayan agak-agak beda ya dengan televisi-televisi keluaran zaman sekarang ya teman-teman. Jadi televisi ini memang spare partnya kelihatan lebih apa ya, lebih ribet. Beda ya dengan televisi zaman sekarang ya, serba simpel teman-teman. Jadi di sini kita akan mengecek dulu ya secara detail bagaimana penampilan fisiknya. Siapa tahu aja ada spare part yang kelihatan ya, yang kelihatan rusaknya. Dan sepertinya kalau saya lihat kayaknya enggak ya, enggak ada ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja untuk menyalakan kembali dan melakukan pengukurannya. Dengan melihat ya kerusakan yang dialami oleh televisi ini yaitu blank putih, itu saya pasti yakin ya kalau kerusakannya itu ada di bagian sini ya teman-teman, di bagian PCB yang kecil ini ya, yang melengket di tabung gitu ya. Karena untuk gambar yang seperti itu ya biasanya tidak jauh-jauh dari pengaruh di sini ya teman-teman. Oke, jadi kita akan membuktikan saja apakah perkiraan saya ini benar atau tidak ya. Jadi di sini saya akan melakukan pengukuran aja dulu. Kita akan lihat ya. Oke, saya persiapkan dulu multinya. Oke, jadi multi ya udah saya siapkan teman-teman, sudah siap tempur ya untuk multinya. Terus kemudian kita langsung saja untuk melakukan pengukuran ya, karena kecurigaan saya itu pasti ada di soket ya, di bagian CRT ini teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya televisi ya dari tempat teman ini. Jadi ini sudah diganti kayaknya untuk soketnya ya, sudah diganti. Bisa dilihat ini adalah solderan yang masih baru ya, berarti soket sudah diganti gitu ya. Namun dia menggunakan soket yang bekas ya, karena untuk soket CRT tipis seperti ini sudah agak langka ya di pasaran teman-teman. Jadi barunya sangat sulit ditemukan. Namun di sini saya curiganya ya bukan di soket ya kalau seperti itu, karena kalau di soket itu kan dia memiliki ciri-ciri yang khas ya untuk kerusakan itu teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk menyalakan saja TV-nya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita lihat di sini saja. Oke, sudah menyala ya. Kita lihat bayangannya. Nah, di sini yang saya curigai adalah tegangan video ya, teman-teman. Tegangan video. Mengapa saya curigai tegangan video? Karena seandainya ya yang hilang itu hanyalah tegangan daripada salah satu RGB, maka gambar akan monoton atau gambar akan dominan pada salah satu warna, yaitu R, G, dan B. Kalau bukan merah ya hijau, kalau bukan hijau ya pasti biru teman-teman. Namun ini dia cenderung berwarna putih.
berarti seluruh tegangan hilang ya, baik di R, di G maupun B-nya teman-teman. Nah, seperti kalau kita lihat ya, untuk mengetahui di mana tegangan-tegangan besar itu ya, atau tegangan video itu, maka kita langsung lihat aja teman-teman di bagian resistor yang besar itu ya, atau di bagian kolektor daripada transistor ini ya, transistor yang besarnya ini teman-teman. Ini adalah transistor besarnya, saya nggak berani pegang ya karena ini dalam keadaan menyala gitu ya. Oke, nanti kesetrum. Oke, jadi kita cukup mengukur ya, Anda teman-teman ya bisa lihat ini ada resistor ya, resistor yang besar biasanya 2-3 watt. Nah, di kaki resistor itulah tegangan video yang saya curiga hilang itu pasti bisa kita ukur. Oke, jadi coba kita langsung ukur saja di kaki-kaki resistor itu. Oke, saya buat dulu ini multinya agar supaya bisa kelihatan ya. Oke teman-teman, jadi coba ini ya kakinya, ini. Nah loh, bisa dilihat teman-teman, cuma 29 volt ya. Di sini normalnya sebenarnya harus 160 ke atas ya, 160 hingga 200 volt gitu ya. Nah ini cuman 29. Oke, nah coba kita ukur lagi di sini. Ya ini juga ya kaki resistor itu. Ini kan jalurnya ke sini ya teman-teman. Jalurnya satu jalur ya. Oke, kita cek sama ya, sekitar 28 ya gitu. Oke, jadi kecurigaan saya kayaknya tidak meleset ya. Tidak meleset teman-teman. Jadi kita langsung telusuri saja jalur itu. Nah, jalur yang mana yang harus kita telusuri? Yaitu jalur pada tegangan video ya. Oke, untuk rekan-rekan pemula yang belum tahu, mungkin tegangan video itu adalah tegangan ya yang naik ke rangkaian CRT yang masuk di kolektor transistor yang memegang peranan warna ya di soket CRT ini. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui jalur daripada tegangan video itu? Nah, gampang aja teman-teman. Kita lihat saja dari kaki playback ya. Kaki playback itu biasanya ada dioda keluar, terus kemudian disertai dengan elko yang bertegangan 250. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja untuk membalik mesinnya, kemudian kita cari jalur yang saya maksud tadi. Oke, jadi sebelum saya balik mesinnya, saya kayaknya terlihat ya teman-teman, saya melihat ini ada sesuatu yang aneh. Sepertinya tadi di awal video saya sempat terlewatkan ya oleh saya. Mungkin teman-teman tadi di awal video ya sempat ada melihat, kalau saya nggak lihat ya teman-teman, jujur ya. Ini bisa dilihat nih, ada elko yang mengembung ya teman-teman, dan di sini benar ya. Nah, coba dilihat, ini elko bertegangan 250 volt ya. Oke, dilihat ini elko bertegangan 250 volt teman-teman. Berarti perkiraan saya benar ya, ini pasti penyebabnya adalah tegangan video yang ngedrop. Nah, tadi sudah kita buktikan ya bahwa tegangan video betul-betul ngedrop. Itu penyebabnya pastilah elko ini teman-teman, elko yang 250 volt ini. Oke, jadi di sini kita akan buktikan saja ya. Saya akan langsung saja untuk melakukan pergantian di elko ini, lalu kemudian kita akan lihat hasilnya apakah benar seperti itu. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, jadi tadi ya saya sempat mengatakan kalau tegangan video itu dari playback, kemudian jalurnya di ujung diodanya itu ada elko. Nah, inilah yang saya maksud ya teman-teman. Saya perlihatkan dulu untuk rekan-rekan pemula ya. Untuk yang sudah senior saya kira udah cukup hafal ya yang ini teman-teman. Di sini untuk JPC ya terbacanya itu adalah BH ya. Terus kemudian BH atau HB ya. Terbalik ya teman-teman, ini HB ya. Nah, ini seperti ini. Nah, dia masuk ya, ini adalah dioda. Terus kemudian dioda. Kemudian ya melalui lagi resistor ya. Dia ada resistor, terus ada elko. Elko inilah yang tadinya pecah ya. Ini adalah elko yang 250 voltnya, terus kemudian masuk ke sini ya. Ini adalah jalur yang
naik ke sini teman-teman, naik ke sini ya. Ini adalah ujung kabel ini ya, ini ya naik ke sini. Nah seperti itu ya. Jadi ujung kabel ini adalah yang di sini ya, yang di sini, yang mana tegangan untuk videonya adalah yang ini. Dia ada elko. Nah, elko inilah yang pecah ya, sehingga tegangannya ngedrop, sehingga tegangan yang naik ke sini cuman 29 volt, yang normalnya itu harus di atas 160 volt teman-teman. Oke, jadi kita langsung untuk ganti saja ini untuk melihat ya bagaimana hasilnya. Oke teman, jadi saya sudah dapat ya gantinya. Ini dengan nilai yang sama ya, 4,7 mikro, 250 volt ya ini. Oke, terlihat ya. Nah sudah jelas 4,7 250 volt. Oke, saya langsung ganti. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah mengganti ya untuk elko ya. Oke, jadi saatnya mungkin ya kita akan mengetes. Bisa dilihat ini elko ya, udah saya ganti teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk menyalakan ya TV-nya, terus kemudian kita akan ukur lagi tegangannya apakah sudah mencapai standarnya ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, untuk di jalur itu ya, itu tegangannya haruslah di atas 160 ya. Bahkan ada beberapa TV yang menggunakan sampai 200 volt teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk melihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di sini sudah ada tanda start ya. Sudah ada tanda start. Kita sudah mendengarkan ada suara mendesis ya pada playbacknya teman-teman. Jadi di sini saya akan ukur tegangan. Oke, jadi ini ya. Saya lihat di situ sudah 175 teman-teman. Sudah 175, padahal tadi ya sebelumnya kita ganti untuk elko ini dia hanya terbaca 28 ya. Kita akan coba ukur lagi di sini ya. Ini adalah yang tadi ya, yang CRT-nya yang berada di belakang tabung itu untuk PCB-nya. Kita langsung coba langsung ukur ya. Kita langsung ukur aja. Sama ya, 175 teman-teman. Oke, jadi secara teori ya ini sudah mencapai ya, secara teori dia sudah memenuhi persyaratan. Oke, jadi di sini kita akan lihat ke depan. Nah seperti ini depannya teman-teman. Oke ya, jadi dia sudah tidak blank lagi, berarti perkiraan saya tidak meleset. Oke, jadi kita tinggal rapikan dan kasih antena untuk melihat bagaimana hasil gambarnya. Oke, namun di sini ya untuk rekan-rekan, sebelum kita menutup ya atau merapikan, alangkah bagusnya kalau kita cari dulu apa yang menyebabkan ya sehingga elko ini bisa pecah. Apakah memang karena usia elko-nya memang sudah lama atau memang karena ada kenaikan tegangan gitu ya. Jadi untuk mengetahuinya kita harus ukur dulu B plusnya teman-teman. Nah B plusnya kita cari di sini ya, karena ini adalah televisi jadul ya, zaman dulu. Jadi dia agak ribet ya, beda sekali dengan televisi yang sekarang khususnya untuk TV-TV Cina itu sudah simpel ya teman-teman. Ini jalurnya masih melengkung kiri kanan ya. Oke, ini kayaknya adalah B plus, kita lihat. Oke, B plus kayaknya aman dan terkendali ya teman-teman. Berarti elko rusak mungkin karena umurnya yang sudah tua ya, karena untuk televisi merek ini terbilang itu pasti sudah belasan tahun ya umurnya. Oke, kita langsung ambil antena aja untuk melihat bagaimana gambarnya. Oke, jadi ini antena sudah saya tancap ya bagian belakang, dan hasil gambarnya itu teman-teman ya sudah terlihat ya. Oke. Sudah mantap. Nah ini bagian TV-nya ya, bukan lagi bayangannya. Kalau ini adalah bayangannya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya penanganannya.
untuk menghadapi TV yang mengalami blank putih ya. Kalau untuk di TV Cina ya zaman sekarang untuk kerusakan di bagian ini dia mengalami blank putih sambil ada garis-garisnya teman-teman. Namun untuk di televisi zaman dulu JPC sepertinya dia tidak muncul garis-garisnya teman-teman. Dia hanya blank putih saja. Oke, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam solder sakti.